Oke, baik kakak-kakak. Silakan dibuka semua kameranya kakak-kakak. Silakan open kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat yang rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih sempat untuk meluangkan waktu untuk hadir di dalam ruangan tatap maya yang seperti kita laksanakan pada saat sekarang ini. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati kakak ketua, selanjutnya kepada kakak-kakak peserta PKG PJOK Kabupaten Pesisir Selatan yang saya banggakan. Baik kakak-kakak, kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam ruangan tatap maya pada tanggal 12 Oktober 2024, yaitu pada modul 1.5. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada modul 1.5 ini yaitu kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Nah, baik kakak-kakak, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Nah, seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam materi, tentu kita bersama-sama mentaati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, seperti yang kita alami tadi kakak-kakak, saat masuk tadi kita mengalami gangguan teknis, yaitu terkendala dengan jaringan karena cuaca pada saat ini lagi hujan. Nah, itu tidak akan menghalangi niat dan tekad kita untuk mengikuti kegiatan ini, karena pada akhirnya kegiatan ini bisa kita mulai dengan keadaan kita yang saat ini. Alhamdulillah telah hadir sebanyak 11 orang. Nah, sambil kita menunggu kawan-kawan yang masih belum masuk ke dalam Zoom ruangan ini, maka kita langsungkan saja kegiatan kita terlebih dahulu. Oke, baik kakak-kakak. Kemarin setelah kita buat kesepakatannya Kak Ketua bersama Kak Wakil Ketua dan kakak-kakak lainnya, sebelum memulai kegiatan kita melakukan ice breaking dulu. Nah, untuk sekarang siapa kakak-kakak yang mau memberikan ice breaking? Karena untuk pembuka kemarin sudah saya yang memulai dulu. Nah, untuk sekarang siapa yang kakak-kakak yang mau memberikan ice breaking?
Baik Kak Ketua, silakan dikondisikan Kak. Silakan kakak-kakak bisa bantu untuk membuka kegiatan kita agar tidak terlalu tegang. Berikan ice breaking. Kak Rahmat Chandra. Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke, langsung saja Kak Ketua. Kak Ketua saja lagi Kak. Karena kemarin janji Kak David Carlos katanya, tapi sampai sekarang beliau belum masuk kan. Oke, kita minta kepada Kak Ketua untuk memberikan ice breaking. Yang simpel-simpel saja Kak, tidak apa-apa Kak. Ayo. Awak biasa di lapangan biasa kok dalam kotak kok agak payah Pak. Kak Kadrizal, ada yang lain enggak? Tolong bantu dulu. Kak Robi. Kak Kadrizal bisa bantu Kak Kadrizal? Lagi lah Cia. MK go so kreatif mah. Kak Robi. Ya Kak, Bisa bantu ice breaking Cia. tak bisa dekat Reno jo apa ya, apa cara ah. Oke Kak. Sepertinya Kak David sudah masuk nih Kak. Kak David Carlos. Alhamdulillah lah tapi lampu mati yang baca ya. Lampu mati. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin untuk besok silakan dikondisikan Kak Ketua. Siap. Saya kemarin nggak hadir. Setelah berakhir kegiatan langsung dituju orangnya untuk besok. Oke, Nah, kita lanjut ke kakak. Kesepakatan kelas sudah kita sampaikan tadi. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta karakteristiknya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang terakhir peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, agenda kita pada sesi ini kakak-kakak yang pertama yaitu backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang terakhir pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, masuk kita kakak-kakak kepada aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, sebelum kita masuk ke sini kakak-kakak, saya akan
mengulang kembali, mengingatkan kakak-kakak kembali tentang backward design. Nah, backward design ini kakak-kakak, ini adalah menjadi tugas kakak-kakak yang telah kakak-kakak buat di modul 1.3 kemarin. Nah, apakah kakak-kakak masih ingat? Masih ingat kakak-kakak tentang backward design? Kak Ketua masih ingat, Kak? Ini adalah tugas kakak-kakak di modul 1.3 kemarin. Kak Rahmat, masih ingat Kak dengan backward design? Kak Rahmat? Enggak, Kak, enggak ingat tuh, Kak. Oke, baik kakak-kakak. Siapa yang kakak-kakak yang masih ingat tentang backward design? Saya berikan sedikit kata-kata kuncinya. Di situ ada pertanyaan mengapa, bagaimana, siapa. Nah, mungkin kita bisa lihat ya kakak-kakak. Kita lihat-lihat kembali tugas-tugasnya di modul 1.3 tentang backward design. Oke, baik kakak, apakah ada yang mau? Oke, silakan Kak Jeki. Kalau baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari bahasanya itu backward. Back berarti kembali, kalau artinya kan kembali gitu, Kak. Enggak Kalau Kak, menurut pemahaman, ada tugas kakak-kakak di modul 1.3. ya, Nah, itu tugasnya adalah backward design. Jadi backward design itu seperti rubrik ya, seperti rubrik. Dan itu kakak-kakak buat di modul 1.3. Nah, siapa yang sudah selesai tugas itu bisa di share screen di sini. Coba kita lihat. Kak Jeki sudah selesai, Kak? sudah, Kak. Yang 1.3 sudah. Ya. Coba dilihat kembali kakak-kakak. Bukannya 1.3 itu pembelajaran berdiferensiasi gitu, Kak? Iya, Kak. Tugasnya, Kak, yang tugasnya. Ada ketemu kakak-kakak? Ada, Kak. Bentar, Kak.
Yang ada dua kolom itu Kak. Iya, iya Kak. Ada pertanyaan kalau nggak salah kemarin tuh Nah, oke baik Kakak. Sambil kita mencari-cari nanti kita lanjutkan dulu. Nah, menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, jadi begini kakak-kakak. Di dalam PJOK kita memakai pada umumnya sudah memakai kurikulum Merdeka Umer ya kakak-kakak. Nah, apakah iya Kak. masih ada kakak-kakak yang memakai kurikulum 2013? Masih ada kakak-kakak? Tidak Kak. Masih Oke. ada mungkin sebab ketika bikin soal kemarin ada yang K13 dibikin soal K9. Oh, masih ada ya kakak-kakak? Masih ada soal Di- yang K13 masih ada. Oke. Nah, mungkin pada umumnya kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita samakan saja persepsi kita. Kita samakan untuk kurikulum Merdeka. Nah, kakak-kakak semua, di sini ada sebuah pertanyaan kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, kakak-kakak jawab ini dulu, nanti kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka. Oke, baik kakak-kakak, saya minta kakak-kakak menjawab di kolom chat terlebih dahulu. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak dijawab di kolom chat kakak-kakak. Oke, baik. Kak Rino Marzuki meningkatkan keterampilan motorik dan sosial. Kak Mardi. Oke, Kak Rino baru satu. Meningkatkan keterampilan motorik dan sosial. Oke, silakan kakak-kakak dituliskan di kolom chat.
Oke, baik kakak-kakak. Saya minta 3 orang untuk open mic. Yaitu menjawab pertanyaan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama silakan Kak Jeki lah dulu. Silakan Kak Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu ya Kak. Iya Kak. Menurut pendapat saya itu tujuan pendidikan jasmani itu adalah mengembangkan potensial anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Yang kita kembangkan itu bukan hanya fisik saja, tetapi juga mengembangkan mental, sosial, dan emosional anak itu Kak, menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Jeki. Nah, seperti yang disampaikan Kak Jeki tadi, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu bukan tentang jasmani saja, Ya, tetapi segala aspek yang ada pada anak itu akan dikembangkan ya Kak Jeki ya. benar Kak. Oke, baik. Berarti intinya mengembangkan semua Potensi ya, udah. kemampuan potensi yang ada pada anak. Oke, baik. Terima kasih Kak Jeki. Sekali Ya Kak. Kak. Ya Kak. Selanjutnya diminta kepada Kak Rahmat Chandra. Silakan open mic Kak. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya adalah membiasakan pola hidup sehat. Jadi dari tingkatan SD kita telah memberitahu kepada semua siswa tentang pembelajaran PJOK adalah meningkatkan pola hidup sehat. Sekian Kak Hanafi, terima kasih. Oke, baik. Sama-sama Kak Rahmat. Terima kasih Kak atas pendapat yang diberikan oleh Kak Rahmat. Jadi menurut Kak Rahmat tadi meningkatkan pola hidup sehat ya Kak ya. Pola hidup sehat. Nah, dengan pernyataan yang Kak Rahmat berikan tadi, tentu ada sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan yang perlu kita pecahkan di sini Kak, tentang pola hidup sehat. Nah, kita sebagai guru PJOK itu adalah tujuan utama kita mengajar, mendidik peserta didik kita supaya dia sehat. Nah, Kak Chandra, apakah yang kakak terapkan di sekolah itu sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka Kak? Pola hidup sehat tadi, taruh pola hidup sehat yang kita inginkan sudah tercapai di sekolah kakak. Tetapi itu sudah termasukkah tujuan dari kurikulum Merdeka tersebut? Apakah sudah mengacu ke situ? Silakan Kak Chandra. Sudah Kak, sudah. Oke, sudah ya Kak ya? Sudah. Oke, baik kita tahan dulu Kak. Nanti mungkin ada lagi yang perlu kita lanjutkan. Kita minta satu lagi kepada Kak Kadrizal Ilyas. Silakan Kak. Bismillah, terima kasih Kak Hanafi atas kesempatannya. Menurut kami, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Terkhususnya di SMK tempat kami ngajar, SMK Pelayaran, itu kami selain untuk fisik, ya, karena dominan di sana fisik dan guru olahraga sangat didominankan di sana. Kami juga itu menanamkan itu karakter, ya.
Karena mereka nantinya juga bekerja di perusahaan itu orangnya umumnya karakternya dilihat. Bagaimana dia bersosial dan bagaimana dia bisa mengontrol emosionalnya dalam bekerja nantinya. Terima kasih Kak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Rizal Ilyas. Bagus sekali Kak. Jadi menurut Kak Rizal Ilyas tadi, selain kita membentuk kondisi fisik anak, kita juga perlu membentuk karakternya ya Kak ya. Ya. Jadi pendidikan yang berkarakter. Nah, inilah. Jadi kita mulai ya Kak ya, mulai mengacu kepada kurikulum merdeka. Nah sebenarnya itu yang saya minta kepada kakak-kakak tadi, apakah pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, yang biasa kita lakukan di sekolah, apakah itu sudah mengacu kepada kurikulum merdeka? Nah sebenarnya sudah kakak-kakak. Tapi kita yang belum memahami apa itu poin-poin dari kurikulum merdeka itu. Nah, sebenarnya itu sudah kita lakukan. Nah, seperti yang Kak Kadrizal sampaikan tadi, selain membentuk fisik anak, pola hidup sehat anak, nah juga perlu membentuk karakter anak tersebut, pendidikan yang berkarakter. Nah, itulah yang pengen tujuan dari kurikulum merdeka sebenarnya Kak, yaitu ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada pendidikan yang berkarakter. Nah, kita guru PJOK sangat mampu untuk melakukan itu kakak-kakak, sangat mampu. Karena jangan kita membiarkan anak itu kuat secara fisik, tetapi dia lemah secara karakter. Nah, itu yang perlu kita perbaiki kakak-kakak. Nah, apabila itu sudah terbentuk, maka kita sudah mendukung salah satu tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tadi kakak-kakak, termasuk di dalamnya pendidikan yang berkarakter. Nah, baik kakak-kakak, dengan kurikulum PJOK tentu sudah mengacu kepada kurikulum merdeka. Nah, mungkin di sini ada kakak-kakak yang menjadi tim pembuat soal. Kak Ketua? Kak Ketua? Kak Ketua tadi lah. Oke kakak, apakah kita di sini yang ada di dalam room ini ada yang menjadi tim pembuat soal kakak? Nah, Enggak Kak, enggak ada dong. Enggak Kak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Kak Ketua, tapi Kak Ketua sudah tidak ada di room ini, mungkin terkendala dengan jaringan. Oke, baik kakak. Di dalam kurikulum merdeka itu kan ada namanya ATP, CP, TP, dan modul ajar. Nah, kita membuat modul ajar yang ada di jurusan kita PJOK itu sesuai juga dengan CP yang ada, dan kemudian CP tersebut adalah acuan untuk membuat ATP. Nah, itu sampai ke modul ajar. Nah, jadi begini kakak-kakak. Kakak-kakak semua telah membuat sebuah modul ajar. Modul ajar kurikulum merdeka. Nah, di dalam modul ajar tersebut, apakah kakak-kakak sudah menerapkan atau memasukkan pendidikan yang berkarakter tadi kakak-kakak? Nah, kalau belum memasukkan, nah itu perlu kita
perbaiki kembali nanti modul ajar kita kakak-kakak, karena kalau kita belum memasukkan pendidikan karakter, maka belum tercapai profil pelajar Pancasilanya. Nah, kakak-kakak semua tentu sudah memasukkan pendidikan yang berkarakter tadi. Nah, itu sebuah apa namanya ya kakak-kakak, aturan dari kurikulum merdeka itu kakak-kakak. Jadi kita memberikan materi pembelajaran kepada anak itu, tetapi jangan meninggalkan pendidikan berkarakternya. Nah, oke, baik kakak-kakak, itu sedikit ulasan tadi tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini kakak-kakak kita diminta berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan? Kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan ini bisa dicapai? Nah, jadi begini kakak-kakak, tadi sudah kita sepakati bahwa kita semua menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jadi kan terlepas dari kurikulum apapun, berarti kalau ada kurikulum 13, itu kita tinggalkan dulu. Jadi tadi sudah kita sepakati kita menggunakan kurikulum merdeka. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, dari pertanyaan ini, apakah kakak-kakak ada yang bisa menjawabnya? Oke, Kak Ruby, silakan Kak. Iya, Kak. Oke, silakan Kak. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, Kak. Akan saya jawab mungkin sebisa saya ya, Kak ya. Oke, silakan Kak. Kalau mengenai kurikulum merdeka, Kak, saya belum begitu menguasai sebenarnya nih, Kak. Karena tentang kurikulum merdeka ini, kita ini belum ada di pelatihan kan gitu, ah. Jadi kadang-kadang saya masih menggunakan RPP, kadang K13 gitu, Kak. Jadi belum menguasai ya untuk kurikulum merdeka ini, Kak. Cuma sekedar acuan baru, Kak, tentang kurikulum merdeka ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak Ruby. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Oke, Oke, untuk Kak. selanjutnya diminta kepada Kak Romi, ada Kak? Kak Romi? Atau Kak David? Kak David Carlos? Mati aja lampu situ le Kak. Alah ini lampu Kak David Carlos. Mic-nya dibuka Kak. Yo, kenapa? Oke, masih mati lampu itu le Kak. Mati lain tak dolai. Oh, lain tak. Sinyal payah Nah. jangan timbul kenapa? Oke. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang muncul, Kak. Yo, kenapa? Apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran
PJOK ini maksudnya Kak. Dan menjadikannya sebagai acuan. Iya. Nah, bagaimana itu menurut pendapat Kak David? Menurut kurikulum 13 apa modul ajar Kak Napi? Kurikulum Merdeka Kak, tadi kita sudah sepakati bahwa kita membahas Modul. kurikulum PJOK ini berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih Kak Napi. Mungkin saya sedikit memberi memberi apa namanya tuh kecil orang bahasa Indonesia aja bahasa Minang kalau bahasa Kak Napi hari malam Nah, gua. silakan Kak. Ya lah kadang-kadang nyo agak error salah Iya Kak, Dari orang siang Minang begitu. tuh orang Indonesia aja tuh Nyo, Kak. Nah, yalah. Jadi kau Kak Napi, ambo biasanya dalam pembelajaran K3 Balai kan biasanya membuat KD. Ya kan? Kalau sekarang kan Iya, Kak. modul. Jadi dalam pembuatan kisi-kisi Pak Kak Napi, itu kemarin saya ada membuat kan contoh soal. Kita harus tahu dulu bagaimana capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran CP dan KD. Kak Napi, kita harus tahu Iya, Kak. dulu. Kalau tidak tahu dengan tujuan pembelajaran, otomatis kita akan sulit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Misalkan contoh peserta didik mampu melakukan contoh permainan bola kecil. Jadi otomatis kita membuat soal itu kalau tidak bertergantungan dengan KD atau CP, otomatis kita tidak akan bisa membuat soal. Tapi kalau kita tahu dengan CP atau KD, otomatis kita bisa membuat soal melalui buku panduan kita tersebut. Contohnya Erlangga. Itu otomatis sudah ada di situ tujuan pembelajarannya tentang masalah soal atau KD Kak Napi. Cuman itu aja Kak Napi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak David. Loh, Kak Dit. Super sekali Kak David. Terus selanjutnya saya minta kepada Kak Ketua, Kak Rino Marzuki. Nah, jadi begini Kak, sebelum saya berikan kesempatan kepada Kak Rino, saya pengen bertanya dulu Kak, apakah di dalam ruangan ini ada tim pembuat soal kabupaten Kak? Ada Kak. Ada Kak? Awak di bawah satu deh kawan Kak. Jajak kawan. Oke. Berarti Kak Rino ya Kak ya? Kak Ketua ya? Insyaallah ada. Oke. Nah, sesuai sekali dengan pembahasan kita Kak tentang kurikulum PJOK. Nah, di dalam kurikulum PJOK ini kita harus memasukkan pendidikan yang berkarakter Kak. Nah, jadi di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, jadi begini kakak. Di dalam pembelajaran PJOK itu kita masuk saja ke dalam modul ajarnya, di mana kita harus memasukkan pendidikan yang berkarakter itu Kak Rino. Nah, dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, coba Kak Ketua jelaskan, mungkin Kak Ketua sudah banyak pengalamannya dalam bidang ini, terutama dalam pembuatan soal. Silakan Kak Ketua. Jin Kak Hanafi, lebih apa lagi? Arahnya kemana ini? Tujuan pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka, atau apa ini? Boleh tidak? Iya. Kurikulumnya kurikulum Merdeka, Kak. Kurikulum Merdeka. Jadi dalam pembuatan modul ajar itu, kita harus memasukkan pendidikan yang berkarakter itu, Kak.
Oh, Nah, itu. pendidikan yang berkarakter. Karena itu bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, di bagian mananya kita harus memasukkan pendidikan yang berkarakter itu Kak Ketua? Oh ya, terima kasih Kak Nafi. Ya, silakan Kak. Ucu bolong menjawe sado Iya, yang Kak. ada di kanak. Pendidikan karakter kita berikan kepada siswa dalam sebuah modul pembelajaran itu sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Misalnya kalau materinya sepak bola itu lebih kepada kerjasamanya. Kemudian apa namanya lagi tanggung jawabnya. Di selain itu setiap pelajaran yang kita berikan tentu kita akan menanamkan karakter ketuhanan yang Maha Esa, berdoa terlebih dahulu. Kemudian bersyukur setelah selesai belajar. Itu tak bisa kita lepaskan itu, Kak. Kemudian untuk yang berkaitan dengan karakter tergantung dengan materi yang kita berikan. Seperti saya bilang tadi. Kalau sepak bola tentu lebih kepada tanggung jawab, kerjasama, ya. Kalau kepada kebugaran jasmani mungkin dituntut lagi tanggung jawabnya, kemudian kesungguhannya dalam belajar, karena butuhkan fisik yang ekstra mungkin dalam latihan kebugaran jasmani. Atau dalam kegiatan lempar lembing misalnya, itu dituntut mereka untuk disiplin, ya, tanggung jawab, sehingga tidak asal-asalan saja nanti ketika melempar lembingnya. Juga rasa peduli dengan teman-teman dan bertanggung jawab dengan alat yang diberikan. Mungkin itu gambaran sederhana Kak Nafi. Terima kasih. Oke, baik Kak Ketua, terima kasih sekali Kak. Nah, jadi Kakak, di situ pendidikan berkarakter itu maksudnya Kak. Seperti disampaikan Kak Ketua tadi, jadi di tiap-tiap apa namanya sintaks ya Kak ya, sintaks Ya. pembelajaran ya Kak, Ya. betul Kak. Nah, jadi di tiap-tiap sintaks itu kita harus memasukkan menanamkan pendidikan berkarakter itu Kakak, seperti berdoa pada awal pembelajaran. Nah, itu adalah karakternya. Kita harus bersyukur kepada kemudian kerjasama dengan baik dengan teman. Nah, apa namanya Kak, mengucapkan salam, berarti menyapa semua teman yang ada di lokal tersebut. Nah, itu adalah melambangkan kita itu tidak boleh sombong. Berarti karakternya di situ. Kita itu tidak boleh sombong antar sesama teman. Kemudian lanjut untuk bekerja sama dengan teman dalam pembelajaran PJOK. Masuk juga tadi kata Kak Ketua, itu bertanggung jawab dengan semua alat yang dipercayakan kepada Siswa. peserta didik. Ya. Nah, Kakak, disitulah letak karakter yang kita tanamkan kepada peserta didik tersebut. Nah, jadi intinya kakak-kakak, mereka itu diajarkan dasar-dasar dalam kehidupan tadi kakak-kakak. Nah, itulah karakter tadi. Jadi nanti akan berguna bagi mereka di saat mereka dewasa. Nah, jadi sekarang ini kakak-kakak banyak yang terjadi pada atlet-atlet kita itu mereka sudah juara, ya Kak Ketua, tetapi mereka angkuh, mereka sombong dengan kejuaraan tersebut. Nah, sehingga di tahun berikutnya, di event berikutnya, mereka tidak bisa mempertahankan juara mereka tersebut. Betul Kak Ketua? Kali itu Kak. Betul. Nah, itu termasuk karakter yang kena pada atlet tersebut kakak. Nah, jadi itu yang perlu kita benahi pada siswa kita. Nah, mereka boleh pintar, mereka boleh sehat, mereka boleh kuat, tetapi mereka juga mempunyai karakter yang baik. Nah, baik kakak, jadi sudah terselesaikan tadi pertanyaan ini yang dijawab oleh Kakak Ketua.
diletaknya pada modul ajar itu kakak adalah di setiap sintaksnya. Ada di pembukaan, ada di inti, ada di penutupan. Jadi semua sintaks dalam pembelajaran di dalam PJOK di dalam modul itu ditanamkan pendidikan yang berkarakter. Oke, baik kakak, kita lanjutkan. Nah, di sini kakak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tentu saya ingin pertanyakan kepada kakak-kakak kembali. Nah, di dalam konteks pembicaraan kita tadi tentang kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, penanaman karakter tadi kakak, apakah bisa dicapai gitu kakak? Atau kita ambil saja presentasinya kakak. Di dalam sebuah lokal itu ada 32 orang siswa. Kalau maksimalnya 32 orang siswa. Nah, berapa siswa yang bisa kita capai untuk menanamkan karakter pada dirinya kakak? Oke, Kak Abdi Kelana silakan Kak. Kita ibaratkan kepada lokal kita masing-masing ya kakak. Kak Abdi Kelana silakan Kak. Ya, baiklah, Kak Napi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang kurikulum merdeka ya, Kak. Iya Kak. Ada kita bahas di sana apakah ada di mana kita tempatkan karakter di dalam menyusun modul dalam kurikulum merdeka. Iya Kita Kak. sudah bahas itu tadi. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka? Iya Kak. Mungkin menurut saya sebagian besar tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai, dan ada juga yang mungkin tidak bisa dicapai, karena di kurikulum merdeka itu perbedaannya dengan kurikulum K13 ataupun KTSP agak sulit di kurikulum merdeka ini, Kak. Dikarenakan di kurikulum mereka ini menuntut anak lebih aktif di kelas dibandingkan guru. Jadi diminta anak itu lebih kreatif dan lebih aktif kalau menurut saya di kurikulum merdeka itu, Kak. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan mungkin bisa sebagian, mungkin bisa juga tidak. Semuanya mungkin itu tergantung situasi dan kondisi sekolah kita masing-masing, Kak. Kan ada sekolah kita yang istilahnya fasilitasnya kurang memadai. Ada juga yang sarana dan prasarana yang seadanya. Jadi kita sebagai guru agak lebih kewalahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan di dalam kurikulum ini, Kak. Baiklah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Kak Anapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Abdi. Terlepas dari yang disampaikan Kak Abdi Kelana tadi, tentu Kak Abdi Kelana sudah menerapkan tentang pendidikan yang berkarakter tadi Kak. Nah, di sini dalam penerapan kakak tadi di lokal kakak, sudah berapa persen ketercapaiannya kira-kira Kak? Nah, kita cara menghitungnya dengan melihat anak yang ada di lokal tersebut. Nah,
apakah Kalau ya kalau di persen kan sekitar 65% mungkin sudah tercapai, Kak. sudah tercapai ya Kak ya? Hmm, Oke. Baik, berarti 65% sudah tercapai. iya. Nah, itu menurut Kak Abdi Kelana. Nah, saya minta 2 lagi kepada Kak Robi. Silakan Kak. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Tentang waktunya yang sudah diberikan. Tadi pertanyaannya sudah berapa persen? Tadi Kak Napi juga menyampaikan seandainya siswa kita itu ada 32 orang. Mungkin kalau untuk tujuan-tujuan pencapaian tujuan pembelajaran itu Kak, sebelum penutup kita kan ada evaluasi namanya. Jadi dari situlah kita bisa melihat, dari evaluasi itulah kita bisa melihat tercapai atau tidaknya pembelajaran yang telah kita sampaikan di kelas tersebut. Terima kasih Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Robi. Ya Jadi Kak, Kak sama-sama Robi Kak. melakukan evaluasi ya Kak ya. Dievaluasi Kak Robi melihat apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Oke, baik Kak. Tetapi Kak Robi sudah menerapkan pendidikan yang berkarakter tadi di sekolah ya Kak ya? Iya Kak. Oke. Baik, terakhir saya minta kepada Kak Irfan Doni ada Kak? Kak Irfan Doni. Oke, Ya baik. Kak, Nah, ya silakan Kak. oke Kak, baik terima kasih Kak. Baiklah, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan yang bisa dicapai Kak? Iya Kak. Baiklah, mungkin yang pertama seperti yang kakak-kakak bilang tadi, mungkin kita melihat karakter anak seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Rino tadi ya Kak. Jadi tujuannya itu tentang ya tentang karakter anak nih Kak. Ya mungkin itu aja ya Kak. Oke. Baik Oke, Kak. terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Doni. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Madi, ada Kak? Hadir. Ya silakan Kak. Coba kita tambahkan sakit-sakit Kak. Sakit jadi yun. Ya, jadi Kak. Jadi halo, Ya silakan Kak. dalam konteks halo kan? Ya silakan Kak. Tujuan-tujuannya bisa dicapai Kak dengan pemanfaatan aset Kak, seperti politik, aset dari sosial gitu. Lanjut Kak. Ya yang tujuh
Jaringan Kak. Oke, lanjut Kak. Jaringan Kak. Ya, lanjut Kak. Sedikit memberi tanggapan ya Kak. Ya. Supaya tujuan itu tercapai, mungkin kita bisa memanfaatkan aset Kak. Yang contoh seperti aset dari bidang politik, sosial, ekonomi, yang dipelajari yang kemarin Kak, 7 aset, pemanfaatan aset. Oke, terima kasih Kak Mardi. Jaringan sini Nah, susah baik Kak. Kakak. Bagaimana Kak? Jaringan sini susah, putus-putus. Iya, oke Kak, Oke, bisa dipahami itu Kak. Nah, terima kasih Kak Mardi atas partisipasinya. Kita lanjutkan Kakak. Nah, tadi kita telah memahami tentang pendidikan yang berkarakter. Pendidikan berkarakter itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila, dan profil pelajar Pancasila itu adalah komponen penting dalam kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas 2 Kakak, penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisinya di bawah ini? Nah, di sini ada 3 definisi Kakak. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satu kurikulum. Kemudian yang terakhir, kurikulum adalah satu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, yang dimaksud kurikulum berbasis standar itu yang benarnya adalah kurikulum adalah suatu standar yang untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan atau pengetahuan dan sikap. Kemudian lanjut ke Kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini ada mengatakan Kakak bersumber dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Desa dan Teknologi tahun 2022. Dia mengatakan ada kutipan komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan satuan pendidikan, dan pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, kita masuk ke dalam penyusunan kurikulum PJOK, Kakak-kakak. Nah, di sini dalam penyusunan kurikulum PJOK itu tentu yang pertama kita melihat kepada CP, capaian pembelajarannya. Nah, kemudian baru kita rumuskan kepada ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian baru mengerucut kepada TP, adalah tujuan pembelajaran. Nah, terakhir dia mengerucut kepada modul ajar. Nah, baik Kakak-kakak, Kak Ketua, apakah Kak Ketua masih ada? Hadir Kak Nafi. Tadi keluar surang saja Kak. Oke.
Kak Ketua, mungkin kami perlu bimbingan dari Kak Ketua. Karena Kak Ketua adalah satu-satunya penyusun soal yang ada di dalam room ini. Nah, jadi begini Kak Ketua. Kurikulum PJOK itu kan kita susun berdasarkan CP-nya dulu Kak, capaian pembelajarannya. Dari CP itu akan terbentuk ATP, ya, alur tujuan pembelajaran. Benar seperti itu Kak? Iya Kak. Nah dari ATP itu akan mengerucut menjadi TP ya Kak, TP, tujuan pembelajaran. Nah, dari situlah baru bisa kita buat modul ajar dari tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum 13 KD-nya ya Kak ya. Baru kita bisa membuat modul ajar. Nah, jadi Kak Ketua, bagaimana penyusunan ATP, TP dan modul ajar yang baik itu Kak Ketua? Nah, silakan kita minta pengalamannya kepada Kak Ketua. Kita PJOK menggunakan CP berapa sekarang Kak? Yang terbaru Kak. Apa namanya tuh? Oh iya Kak, ya oke. Saya sudah pernah lihat juga itu. Ya. Nah, tapi ada perbedaan dengan CP yang sebelumnya Kak? Perbedaannya di CP-nya itu biasanya kan ada berapa apa itu dimensinya. Tunggu dulu sebentar. Sebentar Oke, Kak Nafi. atau bisa di share screen Kak? Sebentar Kak. Ya Kak. Kak Nafi. Ya Kak. Ini kalau dicari barang kok enggak ketemu ya dan malah tahu. Oke. Baik Kak. Cuman ada perubahan Kak Nafi. Ada perubahan ya Kak ya? Di elemennya ada perubahan itu. Ada perubahan sedikit dan kita diminta lebih menalar lagi, mencari lagi kelihatan. Disuruh kerajonya wali Kak Nafi. Dirombak saja lihat. Kalau seandainya Wak merujuk kepada itu tuh yang terbaru tuh, ya. Awak merombak ke satu materi balik. Cuman kami di MGMP PJOK SMP, namanya itu kapalo yang baru, cuman materi tetap. Nah, terlempar lo Kak Ketua keluar ya. Halo. Halo Kak Nafi. Lanjut Kak Ketua. Kalau surang saja, tu masuk lah boleh jaringan konyo. Kalau surang saya. Iya jaringan Kak. Iya. Apa tadi itu ya mah? Nah, berarti tidak ada perubahan yang signifikan ya Kak ya? Ada Kak, ada perubahan signifikan di situ. Cuma lebih banyak materinya sampai ada
bahasa itu penunjuk arah ke camping anak-anak, hiking ada ke situ arahnya Kak. Nah, mungkin materi kita saat ini agak itu ya kakak, bukan hal yang seru, tapi ini harus kita pecahkan. Iya, Nah, betul. saya dari awal tadi sudah menceritakan juga dengan fasil-fasil yang lain. Saya rasa materi ini akan rumit, saya bilang. Nah, karena ini materi yang selama ini menjadi momok bagi kita di sekolah. Ya. Nah, apalagi dengan kepala sekolah, dengan pengawas. Ya. Perangkat juga nak disuguh dari pengawas ko membuat lain. Kalau lah sakit perangkat lo ke dibuat. Nah, apalagi menyangkut kita sekarang akan observasi kelas ya kakak-kakak. Tentu kita harus menyiapkan perangkat ajar kita. Oke, baik Kak Ketua. Dengan CP yang ada sekarang Kak, dengan CP yang ada sekarang, bagaimana kita itu merumuskan ATP-nya dari CP tersebut Kak? Alurnya seperti apa Kak Ketua? Silakan Kak Ketua. Ya Kak Nafi. Oke, silakan Kak. Bagaimana kita menyusun ATP dari CP yang ada sekarang Kak? Ini harus dibuka barang gue luang. Udah tekanan ya Wak. Nanti ada kontennya, ada kalimat namanya kalimat kerjanya. Kita ambil dari situ biasanya Kak. Kita turunkan ke bawahnya. Oke, baik. Ini pengalaman juga ya kakak-kakak kemarin saat pembekalan di Padang kemarin bertemu dengan salah satu pembuat kurikulum juga Kak, pembuat kurikulum juga. Kebetulan dia itu ditugaskan untuk merancang kurikulum Merdeka Kak. Nah, jadi beliau katakan, dia katakan waktu itu saat bertemu di Padang, jadi yang biasanya kita menulis modul ajar itu, kita menuliskan berdoa, pembacaan doa, kemudian pembacaan salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik. Nah, itu yang biasa. Nah, pada modul ajar sekarang ini kakak-kakak, itu tidak dituliskan lagi. Tidak dituliskan lagi. Nah, karena apa? Karena itu sudah hal yang biasa kita lakukan. Karena tanpa ditulis pun di modul, kita juga akan melakukan hal tersebut kepada peserta didik. Nah, jadi katanya itu tidak dituliskan lagi di dalam modul, tetapi tetap kita lakukan. Nah, jadi modul ajar tersebut, Kak Ketua, di atasnya ada kegiatan pendahuluan. Pendahuluan itu namanya di situ tuh Kak, kegiatan pendahuluan. Itu yang lupa saya kakak. Pembukaan ya, pembukaan. Nah, di dalam pembukaan itu sudah ada pembacaan doa, ngambil absen dan mengucap salam tadi kakak. Dan itu tidak dituliskan lagi. Nah, langsung kita masuk kepada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam penulisan modulnya katanya. Nah, kemudian terakhir di kegiatan penutup ada itu perubahan sedikit, kita memasukkan kegiatan refleksi pembelajaran di situ. Nah, barulah
diakhiri dengan mempersilahkan anak untuk membacakan refleksi masing-masing. Nah, itu katanya Kak. Nah, sejauh ini kita belum bisa menelaah itu karena kita masih menggunakan kurikulum dan menggunakan modul ajar yang lama seperti kita gunakan biasa-biasanya. Oke, saya minta dulu kepada Kak David. Kak David. Ya. Oke. Kak David dalam penulisan modul ajar di sekolah, apakah masih menuliskan pembacaan, mengucapkan salam, mengambil absen, apakah masih dituliskan seperti itu, Kak? Iya, iya Kak Nafi. Oke, Masih, berarti kita masih mengacu kepada yang lama. Nah, Iya. nanti kayak itu tidak akan dituliskan lagi, Kak, kalau tidak ada perubahan. Nah, itu kata penulis kurikulum yang terbaru kemarin, Kak. Saya belum ada mendapat contoh modulnya kakak-kakak. Kalau ada, mungkin sudah saya share pada saat ini. Jadi kita bisa membahasnya langsung ke modul tersebut. Nah, tetapi itu belum ada kakak. Jadi kalau kita bahas yang lama, nah itu mubazir juga kakak karena tidak sampai sasaran kita jadinya. Oke, nanti kalau seandainya dapat akan saya share langsung kakak di grup. Oke, silakan Kak Jeki. Kak Jeki sudah angkat tangan nih. Silakan Kak. Kak Jeki. Sedang di jalan pulang, Kak. Oh, jalan pulang, Kak. Dikira angkat tangan mau menyampaikan apa tadi, Kak? Izin Kak Hanafi. Ya, silakan Kak. Terima kasih Kak Hanafi. Ini kami sekarang kan lagi kegiatan PPG Pak Hanafi. Iya Kak. Nah itu kami lihat juga, Kak. Ada dapat hal yang baru ya Kak ya. Kami lihat di modul yang terbaru itu dia langsung aja ke tujuan pelajaran, langsung ke kegiatan awal, baru pendahuluannya Kak Hanafi. Contohnya baru pendahuluannya atau baru masuk ke pertanyaan pemantiknya gitu Kak Hanafi. Gimana dengan modul seperti ini gitu Kak Hanafi? Iya, memang itu Kak yang terbaru itu memang seperti itu Kak. Nah, iya memang seperti itu. Tetapi saya belum dapat modulnya Kak. Kalau saya dapat modulnya, saya share langsung di sini. Nanti kalau ya saya kirim ke Kak Hanafi, boleh bantu enggak menentelaahnya gitu atau gimana? Oke, Kak, silakan di-share Kak. Silakan di-share. Ayo coba saya share. Sure. Oke, atau dikirim ke grup aja tidak apa-apa Kak? Oh, kirim ke grup aja Kak. Oke Kak. Coba dulu ya Kak ya. Oke. Kak Nafi. Iya Kak.
Kadang awalnya sibuk di administrasi sana Kak. Itulah Kak. Tapi kena ada itu adalah profesional ada kan. Ayo. Harus Kadang ada bahan-bahan awak, harus ada bukti fisik kerja awak nah. iyo. Jadi Sudah dikirim Kak Hanafi. Coba Oke, mohon Kak. bantuannya minta laahnya Kak Hanafi. Di Oke, grup Kak, Kak iya. Hanafi. Nah, bisa terlihat kakak-kakak. Apakah terlihat kakak-kakak? Ya terlihat. Kak. Oke. Iya. Nah. Nah, di sini ada modul yang dikirim oleh Kak Kadri Ilyas Putana. Nah, di dalam modul ini, nah, ada bagian yang pertamanya itu tujuan pembelajaran. Nah, biasanya di pertama ini kan kita melihat ada pembacaan doa, berdoa. Kemudian mengucapkan salam, mengambil absen atau mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini tidak ada lagi kakak-kakak. Di sini langsung ini permainan bola voli, bola besar, passing atas dan bawah dan permainan bola voli. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan aktivitas permainan bola besar. Nah, tidak ada lagi kakak. Kemudian dalam kegiatan awalnya, nah ini masih yang lama ya Kak Kadri? Oh, yang ini yang baru dapat kemarin tuh Kak. Tapi Nah, berbeda ini- dari yang lama gitu Kak. Jauh perbedaannya. Jadi kami ragu juga jadi ya Kak. Gimana ya? Ini masih yang lama Kak? Masih yang Lebih lama lama. Kak? Masih Kak? Kalau bagi Ambo kalau yang terbaru dia mah Kak Nafi. Rupanya jadi yang dikol doang. Oh, lu ada Kawan Kak Ketua channel yang Merdeka lah dong. jadi dia. Kau baru langsung tujuan pembelajaran. Nah. Ya, siswa ikut campuran. pendidikan tinggi. Berkemampuan menengah, kemampuan rendah. Aku baru mencari awak. Ada siswa berkemampuan menengah, berkemampuan tinggi. Tapi kok ada yang dicampurkan maka Ketua? Oh, ini kolaborasi Dalam ya, yang terbaru itu kok enggak boleh dong Kak? Kok enggak boleh dong kok? kita awal kan ada ya? Enggak. Oh masih ada berdoanya ya? Kok masih ada di Siko kan? Iya. Kalau mau cari kok editan kok, editan mah. Belum sepenuhnya yang terbaru Iya, gitu iya. kan. Ya buat kece apa tadi kan masih meraba-raba kok. Kak Napi, Iya Kak, ini modul atau ATP kok? modul Kak, modul ajar. Modul.
Cuba punya awak kelola. Awak lah yang ikut yang awak peresu betang di supervisi betang je pengawas. Oke, langsung aja ke Abdi Kelana yang share screen. Screen tu baca ya betang lupa lo ni. Oke, ada tanda panah kateh arahnya maka tekan itu. Ya, Ambo stop dulu. bagi ruang. Ya. Lah tiba di rumah Kak Jeki. Windows. Alah Kak Ketua. Lain dah hujan di situ. Kami penan hujan lah. Tadi hujan lah, baik Kak Ketua. Nah. Kapai tadi hujan hari itu. Aku sontak aku lah nak kondusif lah do, lah balangkang bunyi dah, ya po. Oh tengah. Jauh lalu mungkin tu mah. Jaringan tak lo elok jo laptop tadi dah. Tu pindahnya kafe lah ya, di HP mungkin bisa di rumah, biarlah ke rumah balik lah je. Agak lain lah soal. Yo tadi lah ya do penjaga sekolah situ Kak Ketua. Tadi penjaga sekolah tu lah po lah balik tu ya. Oh, itu. Lampu lah mati sudah lah di sekitar sekolah tu. Orang rumah, orang di situ tu entahlah. Takut mana je lampu di duit malam ya. Oh. Mungkin lalu lah tu mah. Ya mungkin. Malatui bunyi entah ada malatui dah do bereso kawa tu. Lokal sekolah tu 2 tingkat ba ada mo tu yang bagian lokal 3 lokal di bawah posisi itu Karino. 3 lokal gitu. Nyelantiang Pak Ji mah. Itulah. Malatui baru payu mungkin 5 minit je baru apa. Malatui. Baca ro mambi itu Kak Nepik. Tekan tanda panah Kak, kemudian tekan window. Beko nampak tuh yang Kakak buka tuh. Alah. Tekan kok. Tuh kok. Pilih yang Kakak buka tuh. Share. Yo. Share. Yo. Tuh Kak. Jadikan si halaman Kak. Kalau mereka udah nampak di kami tuh Kak. Baca re. Kenapa? Iya Kak. Bertanya lo cek kenapa? Yup. Masalahnya kan petang kami lah pola ala kam upload koko lah masalah tentang modul ko. Cuman bagi abang kini ko modul yang terbaru tuh ada yang 2 JP, ada yang 1 JP. Nah, kenapa? Tapi ada yang minta dari fakultas masing-masing. 1 JP modul dari mana tuh Kak? Sumbernya Kak? Untuk sekali pertemuan. Ada lo orang yang bertanya itu. Jadi kalau bagi awak 2 JP 2 kali 35 baru tahu itu yang tahu aja. Nah, modul tuh Kak, yang 1 JP itu mungkin tuh langsung jawab salahnya Kak. Itu memang tuh enggak ada kalau modul 1 JP enggak ada. Ada kan? Di kurikulum Merdeka kok kan ada 3 JP. 1 JP-nya itu project. Oh gitu. Nah, jadi kalau di SD ada project enggak Kak? Oh gitu. Kalau di SD kalau itu ada project. Cuman kami enggak ada yang mengambil itu tuh karena kalau seandainya kami masukkan beko dia tuh beko takutnya bermasalah di modul tuh. Masalahnya mau upload bahan tuh acok mungkin 2 JP coba akak buka yang apa tuh karena soalnya tadi awak kirim untuk upload bahan awak untuk kini tuh video jo modul. Itu yang awak kirim tadi itu yang masalah atletik. Itu saya lihat karena nampak Kak David? Ada Leka. Awak pending dulu ya Kak David. Kita lanjutkan ke Abdi dulu. Jadi. Ya Kak? Aman kan? Yep. Oke. Coba di scroll Kak, di scroll. Negatif Kak, di scroll. Bagi. Negatif.
Ah, Dari. Dari. Stop. lah. Aku modul awak kini ya Kak Nafi. Ke pembukaannya Kak, masuk ke pembukaan dulu. Modul tuh kan modelnya banyak Kak. Iya. Modelnya banyak. Nah, dan Ah. modul tuh aturannya enggak baku tuh doh. Jadi enggak ada modul tuh yang berpatokan satu tuh. Nah, Materi jadi pokok aturannya enggak pembelajaran. baku. Tetapi Aktivitas. Yang kegiatan Iya. pembukaannya Kak, kegiatan pembukaan. Kok? Bawah Lena. Dari. Kau prosedur kau nak? Persiapan mengajar. Kok? Kau bisa mengajar kau nak? Baca Kegiatan pendahuluan. Ya. Kok? Berdoa masih ada doa. Masih ada ya Kak ya? Berdoa tuh habis. Nggak bisa ditinggal berdoa tuh sebenarnya. Udah selame pokoknya. Iya. Iya bukan Nah. ditinggal Kak, bukan ditinggal. Ya, ini siapa orangnya tuh? Jadi sekali dong. Siapa mana orang yang akan meninggal itu? Oh, babayo lo napi. Do. Lah bang, Berdoa jadi buah galak yo. kan ditinggal nih. Kan ditinggal. Yo, Bukan ditinggalkan. Sama, Kita kan Nafi tadi tidak dituliskan di situ lah doa. Sebab otomatis tiap raja Nggak mesti dibuat berdoa. doleh deh doa tuh doleh deh bang. Nggak galak awak deh. Iya, saya nyuruh doa tu tinggal. Balik agama lama kau dia. Kan itulah. Yo, ini Tadi mulai jadi hapuskan ini itulah zaman baru masuk tidak Islam. kade buat. Indak Yo. kade buat Jadi di dalam model itu Kak Abdi. modul tuh doleh. Kak Abdi Kelana. Di dalam modul tuh kan biasanya awak membuat pembacaan berdoa, guru mengambil absen, guru mengucapkan salam, kan biasanya seperti itu. Nah, Ya. yang kini kok Kak, tapi entah ada perubahan bisa entah ba'a. Kan awak dulu mencari modulnya kan, tapi kabarnya model itu. Nah, itu udah dituliskan di dalam modul doh, karena kegiatan tuh adalah kegiatan rutinitas yang awak lakukan di setiap pembelajaran. Jadi tidak dituliskan di dalam modul itu. Nah, tapi tetap awak lakukan di dalam pembelajaran karena itu telah menjadi rutinitas awak setiap pembelajaran. Nah, jadi di dalam modul tuh pembukaan. Jadi pembukaan tuh Kak langsung aja masuk ke dalam materi pembukaannya. Nah, misalnya guru memberikan pertanyaan pemantik, guru apa namanya tuh Kak, menjelaskan materi yang akan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini langsungnya menulis Kak. Nah, sudah itu baru masuk materi inti, baru masuk penutup. Tapi coba sama-sama kita cari besok Kak. Apakah akan keluar dengan format yang seperti itu? Ambo pun kan lumayan cari lah Kak. Tapi patang berdasarkan pembahasan jo BGP kan, jo kami pembekalan model itu katanya Kak. Tapi kan itu alun ado yang awak cari lah. Dan awak kini di PSL masih menggunakan aturan yang lama untuk PJOK. Nah itu tidak ada jadi masalah do Kak Abdi Kelana. Dan itu perlu ambo sampaikan di Siko karena itu menjadi pembaharuan besar. Jangan awak membahas kurikulum, tetapi kurikulum yang terbaru tidak ambo sampaikan. Nah, jadi kan lucu juga bisa tuh kakak-kakak.
Kanapi. Nah, iya Kak. Acut, minta tolong, maaf Kanapi ya. Ambo Iya kan Kak. yang ambo kirim tadi itu, saya lihat Kanapi. Apa kok Di mana Kak ya ini Kak? itu tuh udah ke grup. Oke. Itu yang modul yang ambo telah Kanapi. Cuman ada aja editannya seketik Kanapi. Oke. Iko untuk SMA kok Kak David? SD Kanapi. Itu modul yang dikirim untuk mengupload bahan tuh Kanapi. Minta Di tolong. Siko kelas 10 Kak? Dia mah Kanapi. Iyo, itu yang Kak Nawa edit kata ke Pak Napi tadi itu kelas 5 tuh. Cuman itu nanawa ambil seketik tuh. Iko kok kelas 10 Kak, fasenya fase E. Kalau SMP itu fase C. Nyo kelas kalau kami SD kelas Kak Napi. Itu tuh kan itu yang mau tanya ke Kak Napi. Itu tuh Ya di kalau Siko kok kelas 10 Kak. Iya. SMP fase D, kelas 5 kelas 6 fase D itu. Iya. Fase D Kak? Iya. Berarti kelas 1 2 3 fase C Kak. Iya. Batu Kanapi nurik Kanapi tuh. Kalau untuk kelas 10 untuk fase E, Iko lah betul Kak? Lawat tuh Kanapi. Lah. Itu bahan yang kan diupload tuh Kanapi, cuman yang di fase itu yang di kelas tuh kan itu yang akan dirubah jadi kelas 5, yang kelas 5 SD tuh. Masalahnya ambo kan ngambil video Ukin itu tuh kan di kelas 5. Jadi pengamatannya yang di fase itu yang salah. Cuma lah edit tadi Kanapi. Model pembelajaran, project based learning, terbuka. Baru Kak Lapalit Kak. Nah, Iko Kak David dapat sumbernya dari mana Kak? Sumbernya dari modul ajar, dari KD, ATP ya Kanapi. PMM, dari PMM. Iya. Nah, mungkin Iko yang dikatakan tadi Kak oleh perancang kurikulum tadi tuh, perancang modul tuh. Nah, kita cari ya. Tunggu mau screen modul Kak David tuh. Nah, terlihat Kakak? Lai Kak Lai. Nah, di Siko kan bisa awak lihat Kakak. Nah, di kegiatan Kak Napi. Izin Kak Napi. Ya Kak. Kalau di SD fase itu kan SD itu terbagi 3 fase Kak. Fase A, fase B, dan fase C. Enggak, kalau di SD cuman 2 fasenya Kak. Kalau kelas 1 itu fase A, berarti itu kelas 1 itu fase B Kak. Kelas 3, 2, 1 itu fase B Kak.
Enggak, sebab kami Iya, Kak. di sekolah Kak Ketua, Kak Ketua, itu Kak, pas pembagian untuk P5 Kak, profil pelajar Pancasila tuh. ya, Itu kami di sekolah tuh dibagi Kak. Misalnya kelas 1, kelas 2 tuh satu fase. Kelas 3 sampai tuh satu fase loh. Kelas 5 dan 6 satu fase pula. Sebab di tujuan apanya nanti di project itu Kak, 1, 2 tuh satu project pula. Masuk karena kami kan 1 jam pelajaran PJOK tuh masuk ke dalam P5 itu Kak. ya, ya. Ya, Kak Ketua, apakah kelas 1 dan kelas 2 itu masuk fase A, Kak? Kalau nggak salahnya 2 fase itu Nyo. Fase C, fase D. Dan fase D B, itu ya, masuk Kak? anak kelas 5, kelas 6 tuh gabung di SMP gitu. Fase D-nya. Fase A itu lah SMA begitu. Fase E itu lah SMA begitu, SMK. Kalau fase E baru SMA, iya betul Kak. Kalau fase A, Kak? A itu masih anak-anak pendidikan apa nggak salah tuh? Sekolah TK PAUD nggak TK, salah? ya, Kak? Ya? Iya, TK, ya, Kak? iya. Berarti PAUD dan kelas TK. 1 tuh masuk fase A gitu Kak. Sebab anak awak kan ada anak awak sendiri kelas 1. Tunggu loh, Jadi baca lihat punya dulu. di rapor sekolahnya fasenya fase A gitu Kak. Oke, baik Kak Jeki. Sementara kita pending menunggu Kak Ketua melihat Oke Kak. fasenya. Oke Kak. Oke. Jadi kita lihat pada modul yang dikirim oleh Kak David tadi. Nah, di sini sudah langsung tujuan pembelajarannya dijelaskan kepada penyelenggara. Kemudian langsung masuk ke kegiatan inti. Nah, kita lihat di sini kakak-kakak, kan tidak ada dituliskan guru membacakan doa, guru mengambil absen, guru mengucapkan salam. Di sini kan tidak ada lagi kakak-kakak. Benar. Coba lihat kakak-kakak. Kak David kok tidak modul anak SMA kok. Iya, ini modul anak SMA, modul SMA Kak. Tapi ini mungkin modul yang terbaru Kak. Jeki. Iya Kak Mardi. Kalau minta kapan pilih nak banggir ke Eki. Masalah itu mah aku lah upload kuma itu tuh lokal tuh mengko eksinan tuh pasenyo kan lawa edit tuh tapi lawa sabui tadi. Awak ambil kelas 5 jadi awak mencari tadi itu di pengetikan pertama yang awak agen tidak mungkin yang berhasil ya orang berhasil untuk awak kau kirim kau upload awak cari contoh yang salah kalau yang batu aku copy paste beko kecil apa kaknya Jeki tapi bisa barang ke kata tu kata-kata lebih baik enggak dia bodohnya. Oke, baik Kak David. Ya, mungkin ini adalah modul yang terbaru Kak David. Ya, makasih Kak David. Ya. Nah, kita lihat di sini di modul ini sudah tidak ada dituliskan di kegiatan awal itu guru mengambil absen, guru membacakan doa, guru mengucapkan salam. Nah, tidak ada lagi. Nah, mungkin seperti inilah modul yang terbaru yang akan kita terima nanti kakak-kakak. Nah, inilah modelnya. Nah, jadi kakak-kakak antah polo lah tujuan orang ko awak tu ndak lo tahu doh. Tapi secara positif awak ambil positifnya saja kan, awak berprasangka secara positif dia itu menyimpelkan modul-modul yang sebelumnya.
Jadi modul yang sebelumnya tuh terlalu banyak mungkin Kak halamannya gitu kan. Jadi disimpelkan. Nah, tetapi bukan kita menghilangkan pembacaan berdoa, mengambil absen dan mengucapkan salam. Itu tetap kita lakukan karena itu sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Nah, cuman itu itu hanya tidak dituliskan saja, tetapi tetap kita lakukan kakak-kakak. Nah, jangan nanti kakak-kakak salah persepsi. Fasilitator menyampaikan tidak ada berdoa dolai dalam baca. Kok salah lo kakak-kakak. Jadi bukan tidak ada, tetap itu dilakukan, tetapi dalam penulisan modul itu tidak dituliskan lagi. Karena itu sudah hal yang biasa kita lakukan. Begitu alasannya kakak-kakak. Apa, Mas? Hanafi, Ya kak? iya betul tuh kata Kak Jeki tadi tuh. Fase A tuh ke 1-2, fase Ya. B 3-4, fase C 5-6, SMP baru fase D. Oke. Nah, ya berarti betul Kak Jeki. 1-2 itu fase A, fase B 3-4, fase C 5-6, SMP fase D, SMA fase E. Oke. Jadi Iya, Kak. modul Kak David ini, kakak-kakak ini adalah fase E ya kakak-kakak, bukan fase C dan fase B. Jadi kata Kak David tadi fase C, Kak David telah merubahnya, tapi ini adalah percontohan saja. Nah jadi seperti inilah mungkin kakak-kakak modul terbaru itu. Iya, iya Kak Napi. Yo, karena ke sekolah lah pai Bimtek waktu tuh yang di Gisela. Baka Itu tuh Kak. gambarannya. Iya itu gambarannya nyonya pasti ada perubahan di kurikulum Merdeka tuh aja. Ya. Nah, kalau rapor mid semester tuh tidak ada, cuman ujian masih diterapkan. Cuman pembagian rapor mid semester atau per semester tuh tidak ada, cuman penilaiannya tuh kayak itu Kak. Tidak ada penilaian akademik apanya do contoh penilaiannya itu nanti seperti aspek-aspek yang dinilai itu contohnya kejujuran gitu. Iya. Jadi tidak ada ujian sumatifnya lagi ya Kak ya? Tidak ada ujian tulisnya lah dong. Iya itu kata kepala sekolah waktu itu. Oke. Baik Kak, tapi kita di PESEL masih menerapkan ujian tertulis. Mungkin itulah gambaran perkembangan kurikulum awak ke depan besok kakak-kakak. Tapi tidak tahu lo ada kakak-kakak nyoba ganti menteri itu berganti lo modelnya gitu. Tahu ganti lo kurikulumnya nak Kak. Iya. Tadi era Prabowo kok diganti lo menteri besok kan tidak Nadiem lo lah. Apa tuh kalau kurikulum balik itu berubah lo sudah lah kakak-kakak. Mulai Jadi dari ya Kak. kita ini ibaratnya cua tuh kakak-kakak. Ya siaplah untuk menerima perubahan yang ada gitu kan. Jadi apapun mode awak ikutan saya kakak-kakak. Dan sampai awak ndak lo mau ikutan gitu kan, bersekuku lo dengan apa yang kita harapkan. Awak tidak akan ikutan lo apa lo model itu. Jadi itu salah lo kakak-kakak. Oke baik, Kak David terima kasih Kak atas referensinya. Iya Kak Napi, sama-sama Kak Napi. Nah itu benar tuh Kak David. Itu adalah bentuk modul terbaru. Tapi untuk observasi seumpuang. Beko dikirim malam tapi edit orang. Awak ke observasi tanggal 23 di pulau sekolah itu Layo nah. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin waktu sudah menunjukkan jam 22.47.
Sudah lewat kita 17 menit kakak-kakak. Nah, terakhir saya minta refleksi salah satu dari kakak-kakak untuk kegiatan ini. Ya silakan. Kemarin yang memberikan refleksi Kak Kadri bertanya Kak. Siap memberikan refleksi betul Kak? Oke, sekarang kita minta Kak Ketua lah yang memberikan refleksi pada malam hari ini. Silakan Kak Ketua. Baiklah, Kak Nafi, kita lakukan refleksi dari materi kita hari ini. Itu berkaitan dengan kurikulum yang kita terapkan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada kurikulum Merdeka ini diberikan kebebasan, otonomi kepada masing-masing daerah untuk menyampaikan materi, tapi tetap ada panduannya dari pusat yang harus kita jalani. Cuman untuk penyampaian materinya tergantung pada daerah masing-masing. Kemudian tadi kita sudah melihat apa tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka ini, kemudian sampai bentuk modulnya yang juga belum ada kepastian sampai saat ini. Karena terus berubah. Kita tunggu nanti berdulan terbarunya dari Kak Nafi nanti. Mungkin itu sederhananya Kak Nafi, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ketua atas refleksinya yang diberikan tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu, aplaus untuk Kak Ketua. Terima kasih untuk kakak-kakak semua telah bersemangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa juga menjadi referensi kita untuk membuat atau menyusun modul ajar yang akan kita buat nantinya. Nah, walaupun ada perubahan-perubahan yang akan terjadi, tentu itu kita ikuti sesuai dengan acuan-acuan yang diberikan pada kita. Oke, baik kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, tadi kita awali dengan berdoa, maka sekarang kita akhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi telah dipimpin oleh salah satu dari kakak-kakak. Sekarang saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin untuk kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi amal ibadah tentunya, karena tujuan kita adalah mulia, yaitu menuntut ilmu, belajar untuk pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya umumnya, yaitu untuk pendidikan Indonesia. Jadi yang sangat penting. Baik kakak-kakak, dengan berakhirnya dengan mengucapkan rasa syukur tadi, maka berakhir pula lah segala rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya sebagai fasilitator mengucapkan ribuan rasa terima kasih kepada kakak-kakak yang telah hadir pada malam hari ini, dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari saya, atas ucapan-ucapan mungkin yang tidak berkenan di hati kakak-kakak. Apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik kakak-kakak, terakhir kita sesi berfoto dulu kakak-kakak. Silakan dibuka kameranya. Kak Mardi buka kameranya kak. Siap Kak. Oke. Baik kakak-kakak, silakan dipilih gayanya. Gaya apa yang akan mau kita tampilkan pada malam hari ini? Kak Ketua, oh jempol. Oke. Baik kakak-kakak, silakan. Semuanya kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke. Lagi kakak-kakak. 1, 2. Tunggu kakak. Wande. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lah, Terima kasih Tinggal kakak-kakak. tinggal poni aku berana murang lebat 7 awak tinggal yang lain belapan di Ustaz. Iya. Indah tinggal 8 orang aja le apa yang juara-juara bertahan. Juara-juara bertahan 8 orang. Terakhir kakak-kakak, kita pose melejit lah kakak-kakak. Nah, boleh lo kalau aku melejit lo kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, baik. Kagak baca itu kan apa? Kakak, tunggu sebentar Kau tuh di kak. SMP itu lalu awak. Di Wasko lah Kak. Iya, aku dapet di Padang lah. Di Wasko tuh. Mana do balik hari do. Kau dah baca do minyak onda do. Malam beli minyak. Tahu bang. Tadi dapat minyak do.